Apa kabar nih guys? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 3 mata kuliah perkembangan peserta didik yang terdiri dari saya sendiri, Kairina Kusumadewi. Juga rekan-rekan tim 3 ada Fahra Dwinanda Rizky, Anin Devira, dan Ruby Steven. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan masa bayi. Nah, berikut ini ada tujuan pembelajarannya. Selanjutnya terdapat 3 poin pembahasan kita, yaitu perkembangan masa bayi dalam aspek fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Poin pertama yaitu perkembangan fisik. Lalu ada perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik terus terjadi secara pesat di 6 bulan pertama, yang kemudian akan mulai menurun. Pada tahun pertama, peningkatan berat tubuh akan lebih besar daripada peningkatan tinggi. Dan tahun berikutnya akan sebaliknya itu cepat menurun. Meskipun pada umumnya pola pertumbuhan dan perkembangan semua bayi itu sama, akan tetapi ada perbedaan dari tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan fisik lainnya. Pola pertumbuhan antara laki dan perempuan sama, namun pasti ada perbedaan dari mulai kelompok seks, ras, dan tingkat ekonomi. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh yang disengaja, otomatis, dan akurat. Nah, motorik itu dibagi secara dua, yaitu dalam motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu berhubungan dengan otot-otot besar seperti lengan, kaki, dan batang tubuh. Jadi contohnya itu seperti berjalan maupun melompat. Lalu ada motorik halus, yaitu motorik yang berkaitan dengan seluruh bagian tubuh, yaitu seperti memegang, lalu juga menyentuh. Nah, lalu kita masuk ke dalam aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik bayi. Yang pertama ada aspek kesehatan, yaitu bagaimana kita selalu menstimulus pergerakan pada bayi, seperti melakukan gerakan-gerakan meloncat, memanjat, dan berlari. Lalu ada aspek psikologi, yaitu seperti memberikan dorongan moral dengan penyemangat kepada sang anak. Lalu yang ketiga ada aspek pendidikan, seperti memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa proses kematangan anak itu tidak selalu sama. Maka kita itu harus melakukan orang tua itu selalu menghadapi anak yang masih belum bisa berjalan. Lalu ada aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran seperti dengan mengadakan suatu kelas atau seminar untuk para calon orang tua yang belum memiliki anak agar mendapat bekal dan pemahaman untuk tidak terlalu khawatir dan selalu memperhatikan perkembangan dari sang anak. Sekian dari perkembangan fisik, aspek yang mempengaruhi, serta perkembangan daripada sensor motorik. Pada poin kedua terdapat perkembangan kognitif. Selanjutnya aspek kognitif yang dimulai dari perkembangan kognitif yang merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena sebagian aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Nah, selanjutnya ada 8 konsep yang berkembang dalam masa bayi, diantaranya konsep ruang, konsep berat, konsep waktu, konsep diri, konsep sosial, konsep keindahan, dan konsep kelucuan. Selanjutnya perkembangan kognitif itu memiliki 4 macam perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan persepsi yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua ada perkembangan konsepsi yang merupakan proses penggambaran diri atau proses berpikir. Yang ketiga ada perkembangan memori yang memungkinkan individu mengingat informasi yang diterima sepanjang waktu. Yang keempat ada perkembangan bahasa dan bicara yang dimulai dari penyampaian melalui tangisan sampai ia bisa menyusun kalimat atau kata. Yang terakhir ada pun 4 aspek yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu aspek kesehatan, aspek psikologi, aspek pendidikan, dan juga aspek pembelajaran. Poin ketiga, perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan perilaku sosial bayi, contohnya itu peniruan, perasaan malu, ketergantungan, acceptance of the authority, maksudnya bayi akan menerima kekuatan dan kekuasaan yang melebihi dirinya yang ada di luar dirinya. Lalu persaingan dan resistant behavior. Lalu perhatian akan sesuatu dan kooperatif behavior, artinya perilaku kooperatif. Lalu pola perkembangan yang masih bayi meliputi 9 aspek,
yaitu ada rasa takut, rasa malu, rasa khawatir, rasa cemas, rasa marah, rasa cemburu, rasa duka cita, rasa ingin tahu, dan rasa kegembiraan dan kesenangan. Lalu perkembangannya, sosial emosional bayi ini dimulai pada saat usia 0 sampai 4 bulan. Capaiannya yaitu menangis sebagai ungkapan rasa takut, sakit, tidak senang, dan hal buruk lainnya. Senyum ketika disentuh atau dipegang, merespon ketika bermain sederhana, dan saat umur 4 tahun sampai 8 bulan, capaiannya yaitu merespon nama panggilan atau nama sendiri, menangis ketika di tempat yang gelap, merespon dengan tertawa, menangis, dan menjerit. Dan bayi akan menangis ketika stres. Lalu ketika bayi usia 8 sampai 12 bulan, capaiannya yaitu menirukan gerak-gerik orang dewasa, senang bercermin, dan selalu ingin di dekat orang dewasa, terutama orang tua. Next, kesimpulan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan materi perkembangan masa bayi. Jadi kesimpulannya, perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses anak dalam mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan pada masa bayi mengacu pada 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosional. Yang pertama ada aspek fisik. Jadi dalam perkembangannya, pertumbuhan fisik terus terjadi pada 6 bulan pertama, kemudian menurun pada tahun berikutnya. Dalam pola pertumbuhan dan perkembangan bayi, pada umumnya itu sama, namun terdapat perbedaan dari segi tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan fisik lainnya. Dan bisa juga dari kelompok lain yaitu ras, seks, dan tingkat ekonomi. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu pada perkembangan kognitif mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian aktivitas belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Pada perkembangan kognitif ini meliputi perkembangan persepsi, konsepsi, memori, dan perkembangan bahasa juga bicara. Yang ketiga ada aspek sosio-emosional. Dapat diartikan sebagai kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Jadi dari ketiga aspek tersebut, yaitu aspek fisik, kognitif, dan sosio-emosional, harus dimaksimalkan agar bayi dapat berkembang dengan maksimal. Alhamdulillah nih, kita sudah mempelajari materi perkembangan masa bayi, yang dimana pada masa bayi terjadi perkembangan yang mengacu pada aspek fisik, kognitif, dan sosio-emosional, seperti teman-teman dari tim 3 yang juga terus mengalami perkembangan dari bayi. Anak-anak hingga memasuki masa remaja akhir pada saat ini. Dan semoga kita juga menjadi pribadi yang terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekian pemaparan materi mengenai perkembangan masa bayi. Kami dari tim 3 pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.